Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam serial kajian Islam yang inspiratif dan argumentatif bersama Ustadz Kah. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan topik yang membicarakan tentang penyucian hati atau bagaimana kita membersihkan jiwa dari berbagai unsur-unsur yang mengotori daripada jiwa manusia. Kenapa ini perlu saya bahas? Karena ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana ibadah yang kita lakukan itu sampai kepada kesempurnaan. Dan pada akhirnya ibadah yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang positif baik terhadap kepribadian, perilaku, akhlak maupun moral. Tidak hanya itu, ibadah yang kita laksanakan itu juga menghasilkan sesuatu yang bisa kita petik nanti di akhirat, yaitu berupa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu bukan sekedar gerakan lahir, aturan yang bersifat formalistik yang diatur di dalam fikih, tetapi juga melibatkan, menginkludkan gerak batin. Nah, persoalan gerak batin ini tidak dibahas di dalam fikih, tetapi dibahas oleh ulama yang spesialisasinya masalah tazkiyatun nafs atau dalam istilahnya namanya tasawuf. Ini sebenarnya dua istilah yang menurut saya sama antara tazkiyatun nafs kemudian tasawuf itu Nah, jadi dua istilah ini pada intinya itu membahas bagaimana hati ini bisa dilibatkan ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara gerak lahir dan gerak batin itu mutlak diperlukan bagaimana ketika seorang manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya bahas di pagi yang cerah ini itu adalah saya ambil di sebuah kitab yang merupakan hasil disertasi untuk mencapai gelar doktor dan pembahasannya sangat sistematis. Kemudian dibukukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kita mulai dari penciptaan manusia, sekaligus apa misi manusia di dalam kehidupan. Jadi sebelum kita memasuki teknikalnya atau konsep dasarnya itu, terlebih dahulu di dalam kitab Tazkiyatun Nafs manhaj itu dimulai dari membahas tentang penciptaan manusia dan misi manusia di dalam kehidupan. Dan nanti ada kaitannya dengan fungsi atau tugas manusia ketika diciptakan dan dihadirkan di dunia ini. Para viewer yang ada di manapun kita mulai di pembahasan yang pertama, yaitu tentang penciptaan manusia. Nah, penciptaan manusia itu ada banyak ayat, ada banyak hadis Nah, saya ambil satu ayat di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 67. Huwaladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu asyuddakum summa litakunu suyukha wa minkum may yutawaffa min qabl walitabluhu ajala musamma wala'alakum ta'qilun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang fase penciptaan manusia yang dimulai dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah,
Dan pada akhirnya kemudian dilahirkannya sebagai seorang anak atau bayi gitu ya. Ini kan realitas ya yang niscaya itu artinya terjadi di tengah kehidupan kita gitu ya. Jadi kita adalah manusia ya yang berasal ya dari setetes mani ya, yang kemudian bertemu dengan sel telur ya dari perempuan gitu. Terus kemudian dari setetes itu kemudian menjadi segumpal darah. Terus ya sampai kemudian kita menjadi seorang bayi ya yang dilahirkan ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses ini tidak hanya terjadi kepada manusia tapi juga kepada hewan ya atau mungkin makhluk yang lainnya gitu ya. Min alaqatin ya summa yukhrijukum tiflan itu. Berarti kemudian ya dikeluarkan atau dilahirkannya kalian itu tiflan sebagai anak atau sebagai bayi. Summa litabalughu asyuddakum yang kemudian sampai dewasa ya. Kemudian dibiarkan hidup ya, ada yang sampai tua ya, sampai tua asyuddakum summa litakunu syuyukha gitu ya. Jadi ada yang dari dewasa ya, dari anak-anak kemudian dewasa dan sampai kepada usia tua gitu. Ini kan proses yang memang sesuai dengan realitas ya, yang kita lihat, ya, kita dengar gitu ya. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Tetapi ada di antara kalian itu yang tidak sampai dewasa ya. Ada yang mungkin bayi ya, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin masih remaja ya, tidak sampai dewasa atau tidak sampai kepada tua, itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali ya. Jadi itulah proses daripada kehidupan manusia. Wanita balughu ajalan bersama wal alakum taqulun. Nah, tujuannya apa? Artinya ajal itu Allah yang menentukan. Tidak ada yang tahu ya kapan kita akan meninggal ya, kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal itu yang mengetahui itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan itu. Nah, ini adalah proses ya penciptaan manusia. Ya, dimulai dari status mana kemudian sampai kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahap pertamanya adalah tahap yang tidak ada perbedaan dengan makhluk yang lainnya. Jadi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tahap awal dan ada tahap akhir gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Dan ini yang tidak menentukan ya kelebihan ya, antara manusia dengan makhluk yang lainnya karena sama-sama ya. Jadi setiap makhluk yang diciptakan itu ada batas awal dan ada batas akhirnya. Nah, kemudian ternyata ada tahap kedua. Nah, tahap kedua ini faida sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi faqaulahu sajidin. Nah, tahap kedua inilah yang kemudian ya menjadi manusia itu manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang mendapatkan apresiasi ya, yang positif dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Karena ini manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna ya, tidak hanya dari aspek fisikalnya tetapi juga aspek rohani. Anda perhatikan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi faqaulahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian nanti proses ya pembentukan ya pertumbuhan ya itu secara sempurna elegan gitu ya. Wa nafakhtu fihi dan kemudian Allah meniupkan berruhi, ruh ya Allah ciptakan gitu ya. Berruhi dari ruhku itu artinya Allah yang menciptakan ruh itu, karena ruh itu adalah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan itu, yang itu nanti akan ditempatkan di dalam fisikal daripada manusia. Berruhi ya tuh, faqaulahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi ini pernah terjadi ya
dalam perjalanan kehidupan manusia, di mana nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika setelah Allah menciptakannya, membentuk ya, menggambar atau dan sehingga menjadi manusia ya. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya itu. Nah setelah itu kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud ya kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi bersujud ini bukan dalam arti menyembah sebagai Tuhan, tetapi sebagai sebentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Nah penghormatan ini pasti ada alasan, ada yang menjadi sesuatu dibalik kenapa Adam itu ya kemudian para malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Hanya salah satu yang tidak mau bersujud kepada Adam yaitu dari bangsa jin ya, yang menjadi nenek moyang yang kemudian menjadi cikal bakal daripada iblis laknatullah. Ya pasti yang nanti kita akan melihat ya, ternyata peniupan ruh itu ya itu memiliki arti atau memiliki maknawiyah ya, yang menjadikan manusia itu dimuliakan, diagungkan ya, dan sehingga diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya itu. Nanti perkara itu kemudian ya menghasilkan fitrah yang bersih, yang mengarah kepada manusia untuk hanya beribadah ya, atau mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini baru itu mengakibatkan Allah memberikan fitrah bersih. Allah menciptakan manusia itu berdasarkan fitrahnya, dan fitrah itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dia hanya mengalami penyimpangan daripada fitrah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat realitas ya, ada sebagian besar manusia itu yang tidak beriman ya, kepada Allah yang Maha Esa. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada yang menyimpangkannya daripada apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dituhankan, untuk disembah, diagungkan ya, dijadikan sebagai tempat bersandarnya bagi seluruh makhluknya. Jadi ya saya katakan fitrah yang bersih ini itu pada awalnya adalah bagian daripada proses penciptaan manusia, dan fitrah itu tidak akan pernah berubah kecuali mengalami penyimpangan. Nah, fitrah itu ada yang dimaknai dengan naluri untuk beragama, naluri untuk menuhankan zat yang melebihi daripada kadar kemampuan manusia. Jadi dia maha segalanya, maha yang sempurna, maha yang menciptakan, maha mengatur ya. Jadi ada kecenderungannya manusia itu untuk mengagungkan zat yang melebihi daripada potensi dan kemampuan manusia. Itu yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah, pada yang selanjutnya itu menghasilkan pengetahuan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kelebihan itu salah satunya dengan akal, tidak hanya fitrah yang bersih tapi dengan akal. Ya, akal ini dia bisa memikirkan, merenungkan, menyimpulkan ya, sehingga pada akhirnya dia menemukan maknawiyah di dalam kehidupan. Siapa dirinya, siapa yang menciptakan, kemudian untuk apa di sini, dan mau dikemanakan ya setelah kehidupan di dunia ini. Karena bagaimanapun ya, makhluk itu ada batas awal dan batas akhir. Dunia, semesta alam, ya manusia, kehidupan itu ada batas awal dan batas akhir. Jadi pengetahuan inilah yang kemudian kita dirasa ya untuk memikirkan alam semesta, kehidupan manusia, dan makanya tidak herannya dengan akal atau pengetahuan itulah setelah Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam, yaitu yang membuat kemudian para malaikat itu mengakui ya, dan dia bersujud ya, menghormati, memuliakan daripada Adam alaihissalam. Di pengetahuan itu. Nah kemudian yang ketiga adalah manusia itu memiliki kehendak bebas, ikhtiar, mampu memilih mana yang benar, mana yang salah,
mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya, dan kemampuan untuk melakukan apa yang diikhtiarkan, apa yang didasarkan pada kehendak yang bebas itu. Jadi pada para itu menghasilkan adalah kehendak bebas ya, ikhtiar dan kemampuan. Makanya kan ada dosa, ada pahala, ada surga, dan neraka. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian ada pertanggungjawaban. Jadi pada roh itu mengakibatkan manusia itu sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab. Karena ia sudah diberikan oleh Allah ya perangkat fitrah yang bersih, kemudian pengetahuan yang dihasilkan oleh akal manusia, kemudian kehendak bebas, ikhtiar dan kemampuan untuk melaksanakan kehendak dan ikhtiarnya itu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Maka kemudian Allah menyediakan ya surga dan neraka dan tidak akhirat. Itu logis, itu rasional gitu loh. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti menghasilkan ya pertanggungjawabkan itu atau resiko konsekuensinya. Jadi ada sebab dan akibat ya. Ada hukum kausalitas itu. Dan itu merupakan sunnatullah, sistem yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ya proses kehidupan yang benar gitu ya, proses kehidupan yang normal, yang logis itu bisa terjadi gitu ya. Nah, tahap kedua inilah yang membedakan ya dari manusia dengan makhluk lain dibandingkan dengan tahap yang pertama itu tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi nggak jauh berbeda dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahap kedua lah itu yang menentukan kita bisa menjadi lebih daripada malaikat atau kita bisa menjadi di bawah daripada binatang. Sekarang apa misi daripada kehidupan manusia? Setelah kita mengetahui proses penciptaan manusia yang dimulai dari tahap pertama dan tahap kedua itu, yang kemudian di tahap kedua ini menghasilkan perbedaan yang kemudian menjadi faktor determinan untuk membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, misi manusia ya di dalam kehidupan itu sebenarnya kalau kita ringkas itu hanya ada satu itu ya, yaitu untuk diuji. Ya ada tes gitu ya. Bagaimanapun ya, kehidupan manusia itu ada tes, ada uji coba. Gitu. Kalau dia mampu melewati ujian, maka dia akan menghasilkan reward itu ya. Tapi kalau dia tidak mampu ya melewati daripada tes itu, dia akan mendapatkan punishment. Jadi hidup dia ada reward, ada punishment itu. Jadi ada hadiah, ada hukuman, ada sanksi, ada apresiasi itu. Itulah hidup ya. Itulah sistem di dalam kehidupan manusia. Nah begitu juga Allah juga menciptakan sistem seperti itu ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah untuk diuji. Diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi zat yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik gitu ya. Yang paling berkualitas gitu ya. Yang mampu melewati daripada ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hidup ini pada dasarnya adalah ujian. Ya. Ujian ya. Ya lebih daripada itu. Makanya ada suka, duka, ada musibah, ada kesenangan. Ya, itu semuanya adalah ujian. Jadi ujian itu tidak hanya berupa musibah, tetapi juga kesenangan ya. Ada yang manusia yang berhasil diuji dengan musibah, kesulitan, ya, tantangan, hambatan itu. Tapi dia tidak berhasil ketika diuji dengan kesenangan, dengan sesuatu yang menggiurkan, gitu ya. Jabatan, ya, kedudukan, aksesoris duniawi, keberlimpahan harta. Ya, kalau seperti misalnya kedudukan itu seperti Fir'aun dan Namrus, harta itu seperti Korun, Abu Jahal, Abu Lahab itu juga diberikan kekuasaan dan keberlimpahan materi. Tapi karena dia tidak tahu apa makna daripada kedudukan dan materi itu, sehingga dia terjebak ya, dia terpersona,
dia melupakan Allah, dia melupakan akhirat, ya, sehingga dia tidak berhasil ya dengan ujian kesenangan itu. Ini ujian ya, semuanya ujian gitu ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Insan ayat 2 sampai 3 ya, inna khalaqnal insana, jadi sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah, dari nutfah. Itu nutfah itu adalah setetes mani, amsajin, yang bercampur. Jadi, setetes sperma itu dari laki-laki bertemu dengan sel ovarium dari perempuan. Amsajin itu ya, bercampur. Kemudian ada dua karakter yang bercampur, kemudian potensi, kognisi, psikologi ya, batin dia itu bercampur gitu ya. Jadi pertemuan itu tidak ada pertemuan secara fisik, tapi juga pertemuan secara mental, spiritual, psikologis, sehingga menghasilkan satu produk yang nanti gabungan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi ya maksudnya adalah inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari setetes mani amsaj yang bercampur dengan sel ovarium perempuan. Sekaligus ya, mental spiritualnya juga gitu ya. Nabatalihi, ini perlu garis bawahi. Kami kemudian memberikan ujian. Waja'alna husabi'a basira. Nah, kemudian kami jadikan, oleh karena itu kami jadikan ya, sabi'an basirat, mendengar dan melihat. Indah, sesungguhnya kami haidanahu sabila, memberikan petunjuk jalan ya. Jalan ya. Imba syakiran wa imba kafura. Ada yang bersyukur dan ada juga yang kafir gitu. Jadi ujian itu untuk mengetahui ya sejauh mana manusia itu mampu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi manusia yang mengingkari apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ada dua tipe ya. Jadi imma syakiran wa imma kafura. Jadi ada yang bersyukur dan ada yang tidak mengakui adanya kenikmatan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup ya. Itulah hidup ya. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah hanyalah diuji. Ini sudah sistem ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak akan pernah terlepas dari hal itu. Ya, kita mau lari apa? Kita mau bersembunyi di mana gitu? Ya, kita berusaha untuk menghindar itu nggak bisa gitu. Bagaimanapun manusia itu akan diuji gitu. Nah, oleh karena itu kita harus sadari bahwa hidup adalah ujian. Nah, bagaimana terkait dengan posisi manusia itu? Ya, ternyata ujiannya itu adalah yaitu melaksanakan ya, atau mewujudkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepadanya. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu adalah hubungan yang bersifat ibadah. Jadi value-nya itu adalah ibadah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia dengan alam semesta? Maka ada posisi kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Jadi aspek spiritualnya itu adalah bersifat ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aspek ya materinya atau manusia dengan manusia dengan alam semesta gitu ya, dengan semesta ini itu aspek materinya sebagai khalifah. Jadi diberikan potensi Allah sebagai yang mampu memakmurkan, ya, mengatur ya, atau menciptakan sebuah peradaban ya, yang adil, makmur ya, sesuai dengan manhaj yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khalifah itu ketika dia mengatur semesta ini itu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Apakah manusia itu mampu ya merealisasikan ya, tugasnya sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya atau dan sebagai khalifahnya? Yang menjadi ukurannya keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan ibadah maupun khalifah itu ada dua. Itu pertama. Yang pertama adalah hati ya, yang semata-mata ya mengikhlaskan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang dilakukan itu sesuai dengan aturan atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah dan khalifah itu ukurannya itu ada dua. Bagaimana dengan hatinya itu dan bagaimana dengan aspek daripada lahirnya yaitu syariatnya itu. Nah, ini menjadi sangat korelatif ya. Kita harus memiliki hati yang bersih itu ya, dari syirik, bersih dari ketidakikhlasan, bersih dari kebencian, bersih dari hasud, dengki, sombong ya. Dalam beribadah itu dibutuhkan hati seperti itu gitu loh. Nah, itulah betapa urgensinya ya kita melakukan proses yang disebut sebagai penyucian jiwa atau yang kita sebut sebagai tazkiyatun nafs atau istilahnya adalah tasawuf. Jadi penyucian jiwa itu adalah aspek daripada spiritual. Sehingga ibadah yang dilakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam tasawufnya adalah namanya billah, lillah gitu ya. Jadi dengan aturan ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk Allah semata. Nah, penyucian jiwa ini ya ini juga punya organisasi lah ya. Artinya bagaimana ketika manusia itu mengabaikan proses daripada hati yang bersih. Bagaimana kita memiliki hati yang bersih itu bisa menghancurkan daripada sisi kemanusiaan dan peradaban. Nah, ketika manusia itu sudah mengabaikan hatinya, ya, sudah merambahkan daripada apa yang seharusnya ya dikonsumsi oleh hatinya itu, maka ada kehancuran dari aspek kemanusiaan dan peradaban. Jadi yang kuat itu menindas yang lemah, ketidakadilan, dan kerakusan, ketamakan, penguasaan perbudakan itu terjadi karena hati yang kotor, hati yang tidak mendapatkan proses daripada tazkiyatun nafs itu. Sehingga apa yang terjadi? Standar hidup manusia itu hanya didasarkan pada materialisme dan hedonisme atau standar binatang. Nah, misalnya ini terjadi sampai sekarang ini ya. Maka sekarang ini adalah era kegelapan, era kesaliman, era penipuan gitu ya. Orang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak ada kejujuran, era keserakahan. Apalagi kita hidup di sebuah satu keadaan ya yang didominasi oleh ideologi kapitalisme sekuler ya. Kapitalisme itu yang intinya adalah keserahkan itulah yang diberikan kebebasan untuk menguasai daripada aset yang ada di atas bumi ini, walaupun harus mengorbankan banyak manusia itu. Sekularisme itu adalah berusaha meminggirkan, memisahkan ya agama daripada kehidupan. Ya, agama daripada kehidupan. Jadi agama itu tidak boleh masuk ke dalam ranah publik, politik, sosial, dan ekonomi, termasuk dalam bisnis itu. Inilah era di mana kapitalisme dan sekularisme itu menguasai dunia ini. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kehancuran daripada kemanusiaan dan peradaban. Maka oleh karena itu, kalau betapa urgensinya kita perlu mempelajari
ilmu yang saya sebut sebagai tazkiyatun nafs atau tasawuf ya. Tapi tasawuf yang didasarkan pada manhaj Al-Quran maupun As-Sunnah yang tidak berbalut dengan filsafat ya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan ya sebagai pendahuluan ya, atau mungkin bisa dikatakan sebagai awal ya, sebelum kita memasuki daripada konsep dasar dan teknikal bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati, menjernihkan jiwa, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencapai kesempurnaan di dalam beribadah kepadanya, sehingga dengan ibadah yang berpengaruh, ibadah yang merubah secara positif itu bisa membangun sebuah kemanusiaan dan peradaban di dunia ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.